Berhubung masker kain ini bisa dipakai berulang-ulang kali, jadi dalam pemakaian masker kain ini tidak boleh dari 4 jam dan harus segera dicuci. Sebab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sukses untuk kita semua. Apa kabar sahabat sehat? Semoga baik-baik saja ya. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga pola tidur, jaga pola makan, dan rajin berolahraga agar imunitas tubuh kita ini tetap terjaga dan stabil. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita di video sebelumnya, karena di video sebelumnya aku ada menyinggung sedikit tentang keefektifan masker kain terhadap virus serta pro dan kontranya. Nah, untuk di video kali ini kita bakal ngebahasnya lebih mendalam. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu pro dan kontranya. Let's go. Untuk pro-nya, yaitu jika kita sebagai masyarakat umum ikut menggunakan masker bedah dan masker N95, tentu sangat tidak efektif. Sebab kita ini dianjurkan untuk menggunakan masker kain. Ya, bisa kita bayangkan jika kita sebagai masyarakat umum yang segini banyaknya ikut menggunakan masker bedah dan masker N95, tentu sangat mubazir, karena prinsip dari pemakaian masker tersebut hanya satu kali pakai, tidak bisa dipakai lebih dari satu kali dan harus diganti dengan yang baru. Tentu sangatlah mubazir, karena banyak sekali masker yang terbuang sia-sia tidak sesuai dengan fungsi pakainya. Maksud fungsi pakai di sini adalah masker tersebut hanya diperuntukkan untuk para tenaga medis saja, sedangkan kita diperuntukkan masker kain. Ditambah lagi kondisi kita yang saat seperti ini sangatlah tidak kondusif. Alat-alat dan bahan medis tentunya menjadi semakin berkurang dan stoknya terbatas. Ya, bisa kita lihat di media sosial, di siar TV, para tenaga medis ketika memakai APD. APD itu alat perlindungan diri, terdiri dari masker, pelindung mata, pelindung wajah, gaun itu kalau dalam bahasa medisnya apron. Itu seperti baju. Sering kita lihat pada tenaga medis ketika mereka memakainya, ada yang warna putih, warna hijau, warna kuning, warna biru, dan macam-macam lagi. Itu gaun. Kemudian ada sarung tangan, ada pelindung kepala, kemudian yang terakhir pelindung kaki. Mereka ketika menggunakan APD tersebut tidak hanya satu lapis, bisa 2 hingga 3 lapis. Sebab dengan begitu keamanan diri mereka bisa terjaga. Ketika mereka menggunakan APD bisa hingga 8 jam sekali baru dilepas. Sebab mereka itu mengirit pengeluaran atau pemakaian dari APD tersebut, karena setiap hari pasien COVID-19 ini kian bertambah terus menerus. Kemudian mereka dituntut untuk bekerja lebih keras. Tentu akan banyak sekali APD yang dibutuhkan. Itulah sebabnya mereka memakai APD setiap 8 jam sekali baru dilepas untuk mengirit ketersediaan APD. Oleh karena itu kita harus mengikuti anjuran pemerintah dan menyadari akan kesadaran diri masing-masing. Secara tidak langsung kita sudah membantu para tenaga medis yang sedang berjuang di garda terdepan saat ini melawan COVID-19 dengan cara kita tetap di rumah aja, jangan keluar rumah kecuali hal-hal yang mendesak dan tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Jikalau memang harus keluar rumah, pergunakanlah masker dan jaga jarak minimal 2 meter. Tadi sudah aku jelaskan sedikit tentang masker kain, mengapa kita harus menggunakannya. Jadi nanti jikalau sahabat sehat memang harus keluar rumah, pergunakanlah masker kain. Karena masker kain ini tidak kalah efektif dengan masker lainnya,
seperti masker bedah, masker N95. Masker kain ini 70% mampu menangkal virus. Jadi untuk sahabat sehat jangan khawatir dan tidak usah ragu ketika ingin menggunakannya. Ada hal yang harus diperhatikan, yaitu masyarakat umum, sahabat sehat ataupun orang-orang tertentu bisa menggunakan masker bedah atau masker sensi dalam tanda kutip orang tersebut sedang tidak sehat atau sedang dalam gejala penyakit, entah itu penyakit apa. Jadi orang itu bisa atau diperbolehkan menggunakan masker sensi atau masker bedah. Sedangkan masyarakat yang sehat, sahabat sehat, dan orang-orang yang sehat itu lebih dianjurkan menggunakan masker kain. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu tentang kontranya. Di dalam pembuatan masker kain ini tentu ada prosedur dan syarat yang harus dilakukan. Di pasaran masih banyak sekali masker-masker yang tidak sesuai dalam pembuatannya atau bisa dibilang tidak layak pakai. Adapun standar dan syarat dalam pembuatan masker ini yang telah ditentukan oleh pemerintah, yaitu pertama, masker atau kain yang digunakan itu harus kain yang bersih. Yang kedua, lingkungan dalam pembuatan dan tangan si penjahit ataupun penjahit tersebut harus bersih. Yang ketiga, masker yang digunakan hendaknya nanti harus kencang ketika dipakai atau dikenakan di wajah kita. Dan yang terakhir, masker kain minimal dijahit 3 kain. Jadi masker kain itu ketebalannya minimal 3 lapis kain. Itu standar-standar dalam pembuatan masker kain yang benar. Lalu di tempo hari ada isu yang sedang berkembang, yaitu tentang masker kain yang tembus udara ketika ditiup. Kita lihat aja ya videonya. Nah, ini salah satu contoh dari masker kain yang tidak layak pakai atau dalam pembuatannya tidak sesuai dengan prosedur. Jadi masker tersebut seperti yang kita lihat di video, ketika ditiup udaranya tembus, apinya mati. Itu ciri atau tanda masker tersebut tipis. Sebenarnya masih banyak masker yang kualitasnya sama seperti ini, akan tetapi hanya beda dari bentuknya saja atau jenisnya. Lalu bagaimana dengan sahabat sehat yang sudah terlanjur membeli masker tersebut? Di sini aku bakal ngasih solusi dan tipsnya agar masker tersebut tetap bisa digunakan dan tetap efektif. Jadi tipsnya itu yang pertama, kita harus menyiapkan tisu minimal 1 lembar, karena bagi aku 1 lembarnya sudah lebih dari cukup. Jika sahabat sehat ingin menggunakan 2 atau sampai 3 lembar tidak apa-apa. Kemudian masker kain yang tipis. Nah, ini yang aku bilang tadi. Ini modelnya berbeda, akan tetapi dari jenis kualitasnya sama saja, tipis. Nih. Oh ya, sebelum kita menggunakan masker, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu agar masker yang kita gunakan ketika memegangnya tetap terjaga kualitas kebersihannya. Oke, ini bagian luarnya, sedangkan ini bagian dalamnya. Dan caranya kita letakkan di sini terlebih dahulu. Untuk tisunya kita lipat sesuai kebutuhan atau sesuai jenis masker yang kita gunakan. Apakah masker tersebut besar, apakah masker tersebut kecil. Jadi disesuaikan selera masing-masing aja ya, sahabat. Yang terpenting harus menutupi hidung hingga ke bawah dagu, itu yang harus diperhatikan. Oke, nah seperti ini nih. Nah, ini saya pegang tidak apa-apa karena tangan kita sudah dicuci sebelumnya, jadi tidak apa-apa. Oke, kita pakai.
Pemakaian masker ini sebelumnya sudah aku jelaskan, yaitu dari hidung menutupi ke bawah dagu dan harus kencang, tidak boleh kendor. Nah, ini ada tisunya kan di dalamnya, di sahabat lihat tadi. Sekarang kita tes apakah udara yang kita tiup ini tembus sehingga api ini mati atau tidak. Oke, kita tes ya. Nah, sahabat saya bisa lihat apinya tidak mati. Nah, karena ada filternya, ada tisunya di dalamnya. Sekarang kita tes masker ini, kita lepas tisunya. Oke, nih kosong ya. Harus kencang udah pemakaiannya. Kita tes ya. Nih, mati. Nah, tetap mati kan, karena pada masker ini tidak terdapat filternya, tidak terdapat tisu yang seperti kita pasang tadi. Itulah sebabnya kenapa udara yang kita tiup itu tembus sehingga api tadi bisa mati. Jadi kesimpulannya adalah masker kain efektif untuk menangkal virus. Akan tetapi dalam tanda kutip masker tersebut sesuai dan syaratnya terpenuhi dalam pembuatannya. Lalu bagaimana dengan masker yang sudah kita praktekkan tadi, yang tidak layak pakai ataupun dalam pembuatannya tidak sesuai dengan prosedur? Itu bisa kita gunakan dengan syarat di dalamnya ditaruh filter atau dikasih tisu minimal 1 lembar. Jadi insya Allah masker tersebut efektif lah dalam menangkal virus. Di sini aku bakal mengingatkan lagi poin-poin pentingnya, yaitu yang pertama, dalam penggunaan masker bedah itu hanya diperbolehkan pada masyarakat umum yang sedang sakit ataupun yang sedang mengalami gejala penyakit, entah itu penyakit apapun. Sedangkan untuk masyarakat atau sahabat sehat yang keadaan badannya tetap fit, tetap sehat, itu tidak dianjurkan dan dihimbau hanya menggunakan masker kain. Kemudian yang kedua, berhubung masker kain ini bisa dipakai berulang-ulang kali, jadi dalam pemakaian masker kain ini tidak boleh dari 4 jam dan harus segera dicuci, sebab kain ini bersifat menyerap air. Jika kita menggunakan masker terlalu lama, lebih dari 4 jam, maka kain tersebut akan terus-menerus menyerap air dan virus-virus yang ada di sekitar kita akan semakin banyak yang menempel ke masker tersebut. Itulah mengapa masker kain harus dicuci dan tidak boleh digunakan lebih dari 4 jam. Mungkin sekian video aku kali ini. Semoga informasi dan tips ini bermanfaat untuk sahabat sehat dimanapun berada. Untuk di video selanjutnya pembahasan kita akan lebih menarik lagi. Temanya tentang COVID, hal-hal yang berkaitan dengan COVID. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.